Oke, para pendidik, kita semua lagi ngerasain hal yang sama kan? Kehadiran AI generatif ini benar-benar mengubah cara kita mengajar di kelas. Ini tuh tantangan besar, tapi sekaligus juga peluang. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana caranya kita bisa mengubah tantangan ini jadi kekuatan baru di dunia pendidikan. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya ya. Pertanyaan yang mungkin bikin banyak dari kita sebagai guru jadi susah tidur. Kalau AI bisa nulis esai cuma dalam hitungan detik, apa ini artinya? Udah nggak ada lagi tugas menulis yang tradisional. Nah, ini nih inti dari keresahan kita semua. Nah, untuk menjawab pertanyaan besar tadi, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari memahami apa sih tantangannya, terus kita bongkar kerangka penilaian yang baru. Habis itu, kita bakal fokus ke proses, bukan cuma hasil akhir yang sempurna. Kita juga akan desain ulang tugas dan ngobrolin pentingnya percakapan tatap muka. Terakhir, kita lihat gimana semua ini nyambung jadi satu gambaran besar. Gimana? Udah siap? Jadi gini, masalahnya sekarang itu udah bukan cuma soal deteksi plagiarisme lagi. Alat-alat AI sekarang tuh jago banget nulis dan bahkan ngoding. Pertanyaannya jadi bergeser. Gimana caranya kita bisa menilai secara efektif dan adil apa yang benar-benar murid kita pahami dan bisa lakukan? Daripada kita main kejar-kejaran terus sama teknologi, kayak perlombaan senjata yang nggak ada habisnya, ada cara yang lebih cerdas. Caranya adalah dengan menggeser fokus kita. Nah, inilah inti dari apa yang kita sebut penilaian yang tangguh terhadap AI. Oke, ini dia nih, inti dari pendekatannya. Bayangin aja ada 6 strategi utama yang saling nyambung, kayak roda gigi di dalam mesin. Jadi ini bukan tips dan trik yang terpisah-pisah ya, tapi sebuah sistem yang utuh. Tujuannya itu proaktif, bukan reaktif. Bukan buat nangkep basah murid, tapi buat beradaptasi dan berinovasi dalam cara kita mengajar. Terus, apa sih sebenarnya penilaian yang tangguh terhadap AI itu? Gampangnya gini, kita udah nggak nanya lagi, murid ini pakai AI nggak ya? Tapi kita ganti pertanyaannya, jadi murid ini nunjukin pemikiran kritis nggak? Tujuannya, ya buat menilai pembelajaran yang benar-benar mendalam dan bermakna. Sesuatu yang asli, yang manusia banget. Oke, kita masuk ke kelompok strategi yang pertama ya. Fokusnya di sini adalah proses. Gimana seorang murid membangun idenya. Jadi kita ngomongin perjalanannya, bukan cuma tujuan yang sempurna. Strategi nomor 1 adalah tentang menghargai prosesnya. Artinya, kita sebagai pendidik mulai kasih nilai buat draft, buat kerangka tulisan, catatan-catatan kecil, bahkan saat mereka lagi buntu mikirin ide. Kenapa? Karena disitulah proses belajar yang sesungguhnya kelihatan. Bukan cuma di hasil akhir yang kinclong hasil polesan AI. Selanjutnya, penulisan yang berpusat pada manusia. Kita semua tahu kan, AI itu jago banget bikin tulisan yang teknisnya sempurna. Tapi rasanya kok datar ya, generik banget. Nah, strategi ini ngajak kita buat lebih menghargai sudut pandang yang unik, gaya penulisan pribadi, dan pemikiran orisinal dari murid. Itulah hal-hal manusiawi yang mesin nggak bisa tiru. Oke, sekarang kita lanjut ke 2 strategi berikutnya. Kalau yang ini, fokusnya adalah gimana kita mendesain ulang tugas-tugas sekolah. Tujuannya, biar murid benar-benar diajak mikir, bukan cuma nyalin tempel. AI itu kan jagonya di hal-hal yang umum ya. Coba kasih tugas yang super spesifik dan butuh konteks. Pasti dia bingung. Nah, ini senjata kita. Bikin tugas yang nyambung sama konteks lokal atau pengalaman pribadi murid. Atau bahkan diskusi seru di kelas minggu lalu. Makin spesifik, makin susah buat AI ngerjainnya dengan benar. Nah, coba deh lihat perbandingan ini. Jelas banget bedanya. Di kiri, tugasnya umum banget. Tulis esai tentang penyebab Perang Dunia I. Ini mah AI bisa jawab dalam hitungan detik. Sekarang lihat yang kanan. Tugasnya minta murid menganalisis dokumen dari kelas minggu lalu dan menghubungkannya dengan debat di kelas kita. Nah loh, ini butuh pemahaman mendalam, bukan cuma comot info dari internet. Siapa bilang nunjukin pemahaman itu harus selalu lewat esai? Strategi keempat adalah tentang diversifikasi. Gimana kalau murid menunjukkan pemahaman mereka lewat presentasi? Atau bikin podcast, ikut debat, atau bahkan proyek visual? Format-format kayak gini tuh lebih susah dipalsuin sama AI, plus bisa nampilin bakat murid yang beda-beda. Oke, kita masuk ke 2 strategi terakhir. Dan bagian ini, ini penting banget. Kita akan ngomongin sesuatu yang nggak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi secanggih apapun, interaksi antar manusia. Inilah kekuatan dialog. Coba bayangin deh, kita ngobrol 4 mata sama murid, atau ada ujian lisan, atau mereka presentasi dan harus mempertahankan argumennya. Momen-momen kayak gini tuh maksa mereka buat benar-benar paham, bukan cuma hafal. Susah kan pura-pura ngerti kalau harus jelasin langsung di depan kita? Dan yang terakhir, strategi ke-6, ini mungkin yang paling krusial, penggunaan AI yang transparan. Daripada kita larang-larang AI, gimana kalau kita justru bimbing cara pakaiannya? Kalau ada aturan main yang jelas, AI itu bisa jadi alat bantu yang hebat loh.
Sama kayak kalkulator atau Google. Dipakai buat ngebantu belajar, bukan buat ngegantiin proses belajarnya. Jadi, kalau kita gabungin semua strategi tadi, kita bakal lihat sesuatu yang lebih besar. Ini bukan lagi soal trik-trik kecil. Ini tentang pergeseran mendasar, sebuah revolusi dalam cara kita mengajar dan menilai. Intinya di sini nih, AI itu seolah-olah maksa kita buat fokus ke proses belajarnya. Gimana dan kenapa murid belajar, bukan cuma ke hasil akhirnya. Ini mendorong kita menjadikan penilaian sebagai dialog, bukan penghakiman. Dan pada akhirnya, ini justru kesempatan emas buat kita. Kesempatan buat mengasah lagi skill-skill yang paling manusiawi, dan ya, menjadikan AI sebagai pemicu supaya kita bisa jadi guru yang lebih baik lagi. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Gimana kalau tantangan AI ini sebetulnya bukan ancaman sama sekali? Gimana kalau ini justru sebuah panggilan? Panggilan buat kita semua untuk berefleksi, untuk berinovasi, dan pada akhirnya untuk menjadikan pendidikan jauh lebih manusiawi dari sebelumnya?